Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lestari Alamku. Nah, kali ini saya dan juga Pak Deni Suparjo akan melakukan satu kegiatan lagi. Nah, kira-kira sekarang kegiatannya itu apa nih Pak? Jadi pada kesempatan kali ini, karena kami ini punya satu-satunya Syngonium variegata gitu ya, yang sudah terlalu tinggi ini. Bahkan ini, nah ini sudah nempel ya, sudah nempel pada pot Syngonium batik gitu kan, Syngonium yang jenis lain. Nah ini sudah nempel, sudah susah dipisahkan. Jadi nanti kita akan diperbanyak saja supaya kita punya bibit yang banyak gitu. Jadi kita karena hanya punya satu pohon untuk Syngonium variegata ini gitu, dan juga ini saking tingginya sehingga sudah kekurangan sinar. Kalau kekurangan sinar kan, jadi kalau ciri khas Syngonium itu kalau kekurangan sinar dia akan lebih banyak hijaunya gitu, jadi akan kurang warna ya cerahnya. Nah seperti ini kan hijau, ini kan nah sudah berkurang makin tinggi karena posisi rumah yang tidak full sinar dari atas. Nah kita akan diperbanyak saja. Nah ini bisa kita lihat ini yang sudah ketinggian hampir 2 meter gitu kan, untuk Syngonium variegata ini gitu kan. Nah sedangkan dari jenis Syngonium variegata ini termasuk jenis Syngonium yang punya di ranking atas lah harganya gitu ya, dan karena langkanya juga gitu ya, termasuk karena bentuknya variegata, artinya di sini tidak ada klorofil, jadi lebih susah, lebih lambat untuk bisa berkembang biak gitu ya. Nah kita dipisahkan aja langsung gitu ya, karena sudah ini itu kita bisa dipotong misalnya gimana ya, kita bisa dipotong di sini dulu. Nah langsung, nah itu dipotong. Nah, jadi kita sudah punya yang anakan, dan di sini akarnya sudah menyatu. Dan bisa kita lihat ini akar yang bergantung tetap kecil, baik bawah maupun atas kecil kan, tapi akar yang langsung ada media jadi langsung dia tumbuh lebih besar gitu. Jadi ini seperti pada video yang lalu ini, jadi kalau kita ingin pemisahan itu bisa dengan cara mencangkok. Jadi ini seolah-olah ada pot ini menjadi alat cangkok gitu ya. Nah jadi kita bisa potong sini, nah jadi supaya terpisah. Nah kita bisa punya beberapa bibit sini, satu, dua, kita sudah tiga ya, kita sudah punya 3 bibit gitu kan. Nah kemudian untuk yang ini misalnya kita biarkan dulu, yang ini kita bisa potong lagi. Nah bisa lagi, kemudian ini juga, ini per buku ya, bisa dipisahkan, dipotong di tengah. Nah supaya penyeimbang, ini juga kita potong lagi sebab nanti juga akan bertunas lagi. Ini kita punya bibit yang banyak, ya kita potong lagi beberapa tuh. Oh ini kepotong ini daunnya, ini bisa kita potong lagi. Nah ini dihabiskan, nanti ke sini tunasnya akan banyak, dari sini akan muncul gitu ya. Nah kita ambil aja yang ini sebab akan mati nanti kalau sudah diurai. Ya. Ini nah kita mau diperbanyak
mau dengan cara apa gitu ya. Misalnya apakah mau dimasukkan ke air misalnya dengan kultur air gitu kan, kita buat menjadi pas bunga gitu kan. Pak, untuk airnya sendiri ini apakah ditambah dengan pupuk atau air biasa saja? Ya ini air biasa aja, tapi kalau mau ditambah bisa, itu untuk lebih mempercepat perakaran. Jadi bukan dengan pupuk biasa, tapi dengan micin atau petsin dengan MSG. Nah, jadi dengan MSG bisa ditambahkan, ini akan bisa jauh lebih cepat tumbuh akarnya gitu kan. Nah ini bisa, ini kan dibuat di ini supaya bagus ditata lah, jadi pas bunga gitu kan. Nah jadi pas bunga gitu. Kemudian cara lain bisa juga, yaitu misalnya kita mau nanam di sini. Nah ini kan misalnya dengan kultur pasir. Nah tadi ada pasir malang, oh ini ya. Nah ini kultur pasir, yaitu dengan pasir malang. Nah ini pasir malang ya, bisa ditambahkan ke sini. Gitu. Ini pasir malang yang bersih. Ini sebenarnya pasir malang bekas akuarium ya. Nah kita tanam, dan kelebihan dengan pasir malang ini kan ada mengandung mineral juga yang dibutuhkan oleh tanaman, tapi juga dia itu bisa menjaga tanaman dari kebusukan karena tidak ada pupuk organik biasa. Nah kemudian juga bisa terjaga dari kelembaban, jadi tetap basah. Nah ini juga sama, jadi bisa menjadi pas bunga di rumah. Bedanya kalau ini kultur air, ini kultur pasir gitu kan. Nah ini sudah kita bisa misalnya ya, jadi bisalah ini kalau misalnya di sini. Nah ini tatakannya misalnya, nah, ini bisa disimpan. Nah, kalau ini kan kotor lah, bisa dibersihkan lagi kalau di rumah. Jadi dicari di toko ada pot-pot yang berwarna misalnya. Jadi sambil kita punya pas bunga, sambil kita juga pembibitan. Nah ini kan udah dua cara gitu kan. Kemudian bisa cara satu lagi. Cara satu lagi masih ada, misalnya yaitu cara yang menggunakan Oasis ya. Nah, jadi kami tim Lestari menginspirasi terus berbagai macam kegunaan dari Oasis ini ya. Jadi kelebihan Oasis ini itu selain ini bekas, artinya tidak beli. Kita bekas bekas hajatan misalnya, bekas karangan bunga. Tapi juga Oasis ini kalau di dalam tanah itu dibiarkan, nanti lama kelamaan akan hancur gitu. Ya beda dengan styrofoam dan bahan-bahan lain ya yang susah untuk hancur. Nah sekarang kita lanjutkan ke cara ketiga, jadi pakai Oasis. Nah caranya gimana? Nah ini kompos ya, kompos yang sudah dicampur dengan arang sekam ya, dengan kompos arang sekam. Kemudian ada sedikit tanah udah dicampur, dan ini kita bisa ditambah lagi nih tuh ya. Ya ini pasir malang kita tambah lagi ya, campur supaya bisa lebih remah lagi, bisa lebih porus lagi tanahnya. Nah lalu kita masukkan di sini yang ketiga yang masukkan.
sementara. Ya, sampai menunggu mengisi media. Nah, ini oasis bekas ya. Oasis bekas itu bisa kita gunakan ya, bisa kita bagi menjadi ukuran seperti ini. Kita potong lagi. Nah, ini kita bisa paksanya ya. Jadi oasis kita gunakan untuk mempertahankan kelembaban daripada ini si tanaman Syngonium ini, supaya tidak kekurangan air. Sebab kalau sekarang musim kemarau sangat kering gitu, jadi yang biasanya ini 2 hari sekali, paling sering kalau di musim hujan disiram. Maksudnya disiram itu di musim hujan kalau di bawah naungan yang tidak kena air hujan gitu ya. Jadi ini 2 hari udah cukup, kadang-kadang 3 hari. Tapi di musim kemarau udara kering, ini tiap hari harus disiram. Nah, supaya kita misalnya tidak usah nyiram tiap hari atau lupa nyiram tetap, nah air bisa tersimpan di sini. Air bisa di sini. Caranya yaitu kita buat lubang ini ya, ditancapkan aja langsung di sini, gitu kan. Nah, terus ini kita tanam di sini, gitu kan. Nah, kita tanam di apa? Oh, ini ya. Apa atau itu? Nah, kita kesinikan dulu. Nah, ini dikurangi aja media yang ini. Nah, ini kan di si akarnya ini bisa terkubur di media, gitu kan. Nah, seperti ini gitu. Jadi terkubur di media sini ini langsung. Nah, jadi si akar-akarnya itu jadi tidak ke oasis sebenarnya, gitu kan. Jadi langsung ke sini, gitu kan. Ya, ini juga bisa ya supaya kelihatan oasisnya, gitu kan. Nah, ini sangat praktis untuk orang sibuk atau orang yang ya malas untuk menyiram tiap hari misalnya, gitu kan. Nah, jadi pemirsa di rumah bisa mudah melakukan. Jadi tidak sulit untuk menanam, cukup dengan itikat yang baik untuk memelihara alam, untuk rasa bersyukur pada Yang Maha Kuasa, dan juga penuh dengan kasih sayang. Semua agama termasuk Islam itu segala pekerjaan harus diawali dengan bismillah. Jadi bismillah dengan ucapan, dengan hati, yang artinya menanamkan kasih sayang. Jadi beri tanaman ini dengan sugesti kasih sayang, maka dia akan menjadi lebih baik. Nah, ini sudah selesai. Ini sudah cantik sekali, sudah aman, gitu kan. Dan nanti disiramnya juga bisa nanti dipadukan dengan air yang mengandung pestisida misalnya, atau anti jamur atau antibakteri, atau supaya air yang di sini itu terbebas dari jamur dan bakteri yang bisa membusukkan akar. Misalnya nanti pada periode berikutnya ada konten yaitu tentang pemeliharaannya, gitu ya misalnya. Nah, sampai di sini mungkin sudah cukup, sudah selesai berbagai cara ya untuk memperbanyak tanaman Syngonium variegata. Sangat mudah sekali kan sahabat, jadi sahabat bisa mencobanya di rumah untuk memperbanyak tanaman Syngonium variegata ini. Bisa dengan berbagai cara tuh kayak yang tadi sudah dipraktekkan. Nah, terima kasih sudah menonton. Tunggu konten selanjutnya dari kita. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Kita jaga alam, Alam jaga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Bagus ya? Iya. Iya. Tuh, makanya kalau ada yang merias kehajatan
Nah sini si korek cari oasis. Ya, tinggal